Mohon maaf ya kepotong. Jadi dari nutrigenomik itu aku ketahuan bahwa aku tuh sensitif, bukan alergi ya, sensitif, tapi jadi saran dokter lebih baik makanan-makanan itu dihindari karena jadi pencernaanku tuh lebih tidak baik untuk makanan-makanan tersebut kayak kacang dan lain-lain. Nah, selebih dari itu aku itu disarankan, jadi dokter bilang, jadi ini udah kebutuhan dasar manusia gitu ya, bahwa sehari itu kita perlu 300 gram sayur dan 300 gram buah-buahan gitu. Sebaiknya tuh 600 sayur dan 600 buah-buahan. Pokoknya intinya kita itu makan, jadi aku tuh disarankan makan kayak paleo diet gitu ya intinya. Jadi badan tuh kalau misalnya kita kekurangan nutrisi, badan tuh akan bermutasi gitu loh. Jadi tidak baik, metabolismenya tuh akan salah lah intinya gitu. Nah, jadi dari nutrigenomik itu aku tahu bahwa kebutuhan badan itu akan nutrisi itu ya nggak main-main gitu loh. Dari kalau nutrisi kita terpenuhi itu badan tuh akan otomatis sehat sendiri gitu. Nah, untuk masalah cancernya dokter saranin kalau bisa ya makanan real food, bukan makanan-makanan yang seperti nugget atau yang kalau bisa hindari yang goreng-goreng seperti itu. Kalau untuk kayak tepung itu ya nggak apa-apa, tapi tidak setiap hari juga gitu loh. Karena aku tidak ada intolerance di tepung, di gluten. Kalau ada yang intolerance di gluten itu harus dihindari juga gitu. Nah, tapi aku mainly baru tahu bahwa kacang dan telur putih dan kuning itu aku sangat tinggi sensitif gitu. Terus dokter nyaranin setiap hari tuh makan oat. Oat kalau bisa ya oat mentah, jangan diolah, maksudnya ya kalau bisa kita lagi makan apa diselipin oat gitu loh. Nah, terus dokter juga saranin aku ambil tes yang lain lagi. Jadi aku tes vitamin D, terus zat besi, iron ya, lupa deh, pokoknya intinya pada endingnya itu aku disarankan untuk fish oil tapi yang kiri mereknya. Jadi beda gitu dengan fish oil biasa. Dan aku harus minum folate. Folate itu kayak untuk regenerasi sel, pembentukan sel yang baik gitulah. Nah, terus sama apalagi ya, aku lupa, vitamin D. Nah, gitu. Jadi memang vitamin D aku itu ternyata diambang kayak udah mau di bawah gitu loh. Nah, jadi dari tes-tes nutrigenomik itu aku ketahuan bahwa memang badanku tuh kebutuhannya apa gitu. Dan sensitifnya di apa. Kalau memang ternyata kamu ada riwayat keluarga alergi, itu sebaiknya ambil. Jadi badan kita tuh tidak menolak dengan apa yang kita makan gitu. Aku tetap kadang masih suka kerupuk gitu ya kan, tetap nggak bisa kerupuk, tapi melimit sekali dan lebih memperbanyak sayur gitu aja sih. Jadi nutrigenomik itu sangat membantu ya, namanya kita usaha ya, balik lagi kita nggak tahu. So far sih itu aja. Jadi untuk teman-teman yang baru terdiagnosa kanker tiroid, semangat aja dan tetap jalanin apa yang dibilang dokter gitu. Dosis itu memang perjalanannya tuh nggak mudah untuk kita bisa mencapai dosis yang badan kita tepat sasaran gitu ya. Buktinya saat aku merasa
dosisku sudah terpenuhi, aku seger banget nih, aku kayaknya aku the best of me since aku operasi. Tapi ternyata setelah beberapa bulan aku jalani, dosisku ketinggian gitu, dosisku bikin aku deg-degan. Nah kita turunin lagi, nanti dari turunin lagi kita terus coba lagi ambil tes darah gitu. Itu aja sih. Jadi kedepannya aku tetap kepikiran untuk ambil PET scan karena udah ada history cancer, terus sama tes genetik bakat cancer. Jadi cancer apa sih yang aku bakati gitu loh. Jadi gitu aja update-nya 1 tahun post operasi kanker tiroid plus ablasi. Tetap semangat semuanya.